baik. Yang terhormat Bapak Alex selaku koordinator GAET dan juga Ketua IPMI, yang terhormat Bapak Ibu Guru yang mengantar semua murid-muridnya dan juga rekan-rekan GAET. Saya mewakili UP Museum Kesejaraan Jakarta mengucapkan selamat datang dan juga selamat bergabung bersama kami di tim GAET dan juga Keti dan tim GAET. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan, yang harus kalian tahu. Ikut aturan yang ada di sini. Nah, inilah salah satu struktur ya makam PKL di Museum Sejarah Jakarta yang menggunakan kalung biru. Ini adalah PKL lanjutan di mana melalui proses ya bisa menjadi PKL lanjutan. Kemudian yang merah ya, yang kalung merah ini adalah magang dari university ya. Nah, ini kan wajahnya ya cantik. Kemudian juga ada volunteer. Jadi di museum tuh banyak ya struktur dari lapor ke guru, lapor ke orang tua, apa namanya, yang belajar ya, karena memang museum adalah sebagai tempat wisata dan juga media pendidikan. Nah, ini adalah PKL baru angkatan Oktober Desember nih ya. Nah, ini menggunakan kalung etikat warnanya kalungnya hitam ya, tapi tidak sehitam hatinya ya. Aku percaya mereka hatinya putih ya kan, cantik-cantik ya. Ini ada dari 8 sekolah ya, dari sekolah SMK 8 sekolah, dan jumlah total untuk PKL baru angkatan Oktober Desember ini sebanyak 121 ya. Kemudian juga untuk PKL lanjutan bulan November itu sebanyak 20, untuk magang itu ada 6, untuk volunteer ada 3 ya. Kemudian ini kesiapan tim pemandu Museum Sejarah Jakarta ya, di mana mereka itu akan membimbing ya sebagai instrukturnya. Inilah salah satu kegiatan yang ada di UP Museum Kesejaraan Jakarta, di mana telah mendapat rekor dunia dari MURI ya, PKL atau magang terbanyak sedunia, bukan hanya se-Indonesia. Inilah buktinya ya. Di antaranya luar biasa. Kita akan bertemu dengan banyak tim lain, jadi harus saling menghormati. Di antaranya seperti itu. Masih berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih untuk kehadiran. Saya salah satu dosen dari Universitas Bina Sarana Informatika. Dan hari ini saya bertindak sebagai MC untuk kegiatan ini. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang di acara pengabdian masyarakat Universitas Bina Sarana Informatika. Bersama saya di sini telah hadir dosen-dosen dari Fakultas Komunikasi dan Bahasa dari Prodi Ilmu Komunikasi, dan para dosen ini bersama beberapa mahasiswa yang hadir di sini, kami akan memberikan pelatihan terkait membuat film. Pak Alex selaku koordinator Ikatan Pemandu Museum Indonesia yang telah memberikan kami ruang dan juga mengizinkan kami di atau sharing ya, mudah-mudahan amin. Jadi silakan nanti diikuti kegiatannya, mudah-mudahan tidak kenalkan sama ibu Bunda Juli ya. Beliau ini sudah lama berkawan dengan saya dan
juga yang saya hormati para dosen dari UPSI ya. Jadi ini Fakultas Bahasa Sastra Seni ya, pokoknya semuanya lah kan gitu ya. Nah, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas kesediaannya. Sekarang kita sudah berada di ruangan prasejarah ya. Nah, di sini ada alat-alat yang digunakan oleh orang masa prasejarah ya. Ada kapak batu nih kayak gini. Ini dulu mungkin tumbang pohon. Zaman dulu belum ada kapak dari ada golok, belum ada golok segitu, nggak ada. Adanya batu, hanya lama. Terus pokoknya seperti itu. Terus zaman dulu aku telanjang tuh, belum pakai baju ya. Tahu aku telanjang? Jadi dia ada beberapa hidungnya aku ngajarin gitu loh. Jadi kalau pengalaman saya tuh ada bukan telanjang ya. Nah, ini jangan. Ini adalah ruangan prasejarah. Ruangan ini ada kapak batu. Ini adalah yang kayak gitu. Jadi adik-adik ya. Ada di sini kapak batu ini masa sebelum ada tulisan tahu. Terus gimana caranya visual kita? Aku nggak tahu. Orang aku waktu dulu lahir gitu ya kan. Itu dorongan gitu ya. Lengkapnya kalau ada sendiri saya yang memberikan caranya. Cara menerangkan yang bagus, cara menerangkan yang jelas supaya mereka tertarik. Ya, jangan tangan ya kan. Nah, baru setelah kumpul semua, duduk dulu. Jangan orang masih jauh sana, terus udah protes yang nggak boleh gitu ya. Kita tunggu dulu. Nah, baik adik-adik, sekarang kita akan lihat peta zaman dulu. Ini Jawa Barat seperti ini ya, kan Banten buku ya. Peta zaman dulu masih banyak ini apa namanya kebun-kebun yang kosong, masih banyak hutan. Perasaan nggak kotak ya. Nah ini jadi adik-adik bisa lihat ini setelah Sunda ya. Di sini adalah hutan semuanya ya. Tapi tidak sehutan hatiku. Kan tadi. Sekarang lanjutkan perbuatan lain dia. Ini baru bicara nih. Nah adik-adik, tadi adik-adik kan udah lihat gedung ini dari depan ya. Gayanya gaya Eropa. Tapi ketika kita masuk ke dalam ruangan, ternyata di dalam itu kayak kelenteng. Tahu kelenteng adik-adik? Itu tuh yang buat ibadah agama Buddha ya. Ada glodok ya. Yang namukan seribusan. Itu semua bisa sempurna. Nah, kok mau bapak suamiku nggak tahu ya mama. Kan gitu lah. Kan? Bicaranya seperti itu. Nah, tangganya ini ada itu masih asli ya. Kenapa kok bisa bergaya Eropa dan Cina? Karena dulu orang Cina itu banyak yang membantu membangun gedung ini. Maka dibuatnya kombinasi style ya, gitu ya. Beri. Aku belum sampai loh. Kamu udah ngomong. Kalian bicara. Baiklah, jangan oke, nggak boleh ya. Baiklah adik-adik, sekarang kita berada di ruangan Sultan Agung. Kenapa? Karena di sini ada lukisan yang besar dan panjang. Ini adalah lukisan merupakan masterpiece ya, masterpiece koleksi lukisan di museum ini. Nah, ini menceritakan tentang perangnya antara pasukan Mataram melawan Belanda di Batavia ya. Dan sini ada Sultan Agung Hanyokrokusumo ada ya. Dan di sana adalah yang tersembunyi. Ini adalah perangnya ya. Perangnya ya. Bagaimana pelayanan supaya bagus ya kan maksimal ya. Ya. Jadi sebenarnya kalau jelasin anak-anak itu yang jelas, bukan ini gitu yang jelas. Ada deh, ini adalah kapal miniatur, kapal VOC yang dulu pernah tenggelam di lautan Samudra India, ya. Ketika bawa rempah-rempah, ya ini. Jadi kalau kapal layarnya dulu seperti ini, ada ya, masih ada layar
Di sini ada bisa kita saksikan pedang hukum ya, yang fungsinya untuk hukuman pancung ya. Jadi jelaskan sama adik. Jadi zaman dulu adanya cuma hukuman pancung dan gantung ya. Nggak kayak sekarang ada hukuman mati dor gitu ya. Dulu nggak ada. Kalau pancung dari belakang ya, kalau digantung gini. Jadi kalau pancung itu 1 menit udah bisa mati, meninggal gitu dan mati. Itu kalau gantung itu bisa lama, bisa 5 menit. Apalagi kalau sekarang ikat ya, bisa lebih dari 5 menit ya kan. Dapat kita saksikan sebuah meriam ya. Ini namanya meriam sodok atau meriam Cirebon. Meriam ini kecil tapi beratnya luar biasa. Ada yang tahu nggak beratnya berapa? Ya, gitu. Jadi dikasih tahu gitu ya. Jadi dikasih tanya gitu. Kita aku nggak tahu, aku belum pernah angkat barang kecil. Ini beratnya berapa sih kak? Gitu kan? Ini tahu nggak? Ini beratnya sampai 350 kilo. Percaya nggak? Masa sih? Kalau nggak percaya angkat aja sendiri ya. Ya sekarang kita bahas ini. Gereja, jadi gereja belajar lama, nama New Holland Church ya. Oke, jelas ya. Nah, oke, lanjut. Di lantai 2. Nah, jadi di lantai 2 ini yang dinamakan ruangan balkon atau beranda. Di sini ada lukisan yang menceritakan tentang pengadilan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman atau King Solomon, yang menceritakan tentang 2 ibu yang saling merebut 1 bayi ya. Lukisan ini ya. Baru kita menerangkan posisi kita sebagai pemandu di sini ya. Nah, bagaimana ini ada ruangan balkon. Di sini tempat memerintahkan hukuman gantung atau pancung, karena dulu hukuman pancung ada di bawah sini sebelah kanan ya, untuk gantung, ini untuk pancung ya. Di mana di situ ada benda bodoh ya. Kemudian di sana ada lemari arsip yang katanya itu dari program Nano. Tahu nggak Nano? Itu tidak sekali dari Bogor. Itu namanya Manu ya. Ada maksudnya ada Murano, ada Hitam. Itu katanya ya hanya sendiri ya. Kalau satu nggak bisa lagi ya. Terus yang sebelah sana ini pada abad 18 ya, jadi 30 tahun abad ada namanya patung Willem van Oranje, raja pertama di Belanda. Koleksi dari abad 18 dan 19. Ada namanya meja kerja ya. Itu meja kerja. Terus kalau ini adalah stencil. Ini satu-satunya di dunia ya. Nah, di tengah-tengah ada lambang kota Batavia. Ada 7 provinsi ya. Ada Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, ya, Utrecht ya. Jadi dulu ya ada di ruangan furniture abad ke-19. Dan juga di ya ada kita bisa melihat foto-foto di area Jakarta Kota atau Kotu ya, sekarang kenal ya. Melihat ada foto stasiun ya Jakarta Kota, kemudian ada foto museum ruang berikut itu ada meja bunda ya atau bunda. Tapi yang paling besar ada di sana. Ini terbuat dari 1 pohon dan yang paling kecil nanti yang ukuran tanggung dan ukuran besar kita akan lihat di sebelah sana. Terus ini lemari-lemari kombinasi material ya. Jadi ada kayu sarungnya, ada kayu sonokelingnya, ada kayu mahoni ya. Dan ini juga piring-piring ya kan, ya keramik dan lain sebagainya. Tadi
ada juga tempat kiri ya. Nah ini adalah tempat kiri juga ya. Tuh seperti ini ya. Nah ini adalah media juga yang paling besar ya, yang paling besar. Jadi media ini tadi dari saya berapa juga? Ya, jadi ini adalah meja yang digunakan untuk apa ya? Untuk apa? Kalau orang Belanda paling kuat 8 orang, tapi kalau orang Indonesia 1 orang. Kenapa? Ada koleksi yaitu tentang perhiasan Betawi. Kalian tahu nggak Betawi itu? Apa yo? Di belakang ada Lina Mayang, Keraton, itu khas Betawi. Sama halnya ini juga perhiasan manten, ya kan? Dari Betawi. Betawi itu adalah tradisional orang Jakarta atau disebut Betawi. Begitu ya. Nah, berarti selain itu posisi pemalu di sini ya, karena dia memberikan kesempatan ya pengunjungnya atau masuk semua